فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kita lanjutkan ya kawan. Kajian kita dari tafsir As-Sa'di rahimahullah. Sekarang kita masuk pada penyebutan faedah yang disebutkan oleh Syekh Rahman rahimahullah terkait dengan ayat yang keempat dari surat Al-Maidah ini. Qala al-mu'allif rahimahullah, beliau mengatakan, dallat hadhihi al-ayah ala umurin. Ayat ini menunjukkan atas beberapa perkara faedahnya. Ayat ini merupakan dalil, dalat menjadi dalil untuk perkara-perkara berikut ini. Semua perkara yang berikut ini disebutkan dalilnya adalah ayat ini, gitu. Paham ya? Kita latihan ngambil faedah kayak gitu supaya bisa berdalil, tinggal dibalik. Nah, sebutkan dalilnya ini, faedah nomor 1. Mana ayat ini? Sebutkan dalilnya ini. Mana dalilnya? Ayat ini juga. Sebutkan mana dalilnya ini. Mana dalilnya? Ayat ini. Itu maksudnya caranya ya. Sehingga diharapkan dengan kita sering mengeluarkan faedah itu, kita terlatih kemampuan untuk apa ini? Berdalilnya. Pandai mengeluarkan hukum istinbatul ahkam dari suatu apa ini? Dalil. Nah. Qala rahimahullah, ahaduha, yang pertama, lutfullah bi'ibadihi wa rahmatuhu lahum. Kelemah lembutan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dan kasih sayangnya kepada mereka. Allah itu bersikap lemah lembut kepada kita, baik dan kasih sayang kepada kita. Dari sisi mana dari ayat ini? Haitsu wassa'a 'alaihim turuqa al-halali. Di mana Allah melapangkan untuk mereka, siapa merekanya? Hamba. Di mana Allah melapangkan, meluaskan untuk mereka jalan-jalan halal. Lebih banyak yang halal apa yang haram? Yang halal. Ini bentuk kasih sayang Allah SWT, sehingga kita nggak repot, nggak susah. Sebaliknya akan menjadi susah kalau yang haram itu jauh lebih banyak, sehingga sulit kita menghindarinya. Tapi ini tidak. Yang Allah lapangkan, yang Allah luaskan adalah yang halal. Wassa'a 'alaihim turuqal halali. Wa abaha lahum ma lam yuzakkuhu mimma sadatul jawarih. Dan Allah membolehkan untuk mereka apa yang tidak mereka sembelih. Yang enggak disembelih pun halal. Dari apa-apa yang diburu oleh binatang yang berburu. Binatang terlatih. Jawarih, binatang yang sudah terlatih. Padahal kamu tidak apa ini? Menyembelih. Bahkan meskipun binatang itu mati ya. Bahkan meskipun binatang itu mati dengan sebab binatangnya kita, maka hukumnya halal bil ijma', sepakat para ulama. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wa in qatalah, meskipun binatang kita membunuhnya. Kita datang udah apa? Enggak bernyawa. Bukan cuma dilumpuhkannya saja supaya enggak bisa lari lagi, tapi diapakannya? Tapi dimatikannya. Hukumnya tetap apa? Halal bil ijma', sepakat para ulama. Hukumnya apa? Halal meskipun sampai mati. Sehingga ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang enggak kita sembelih dengan tangan kita pun masih bisa hukumnya apa? Halal. Kalau diburu oleh binatang yang terlatih.
Wal muradu bil jawarih, dan yang dimaksud dengan jawarih dalam ayat ini adalah al-kilab, seperti anjing. Makanya istilah melatihnya itu apa? Taklib, mukallibin. Kalian melatih. Diambil dari kata-kata apa? Kilab. Menunjukkan yang sering dilatih itu adalah biasanya anjing. Wal fuhud, dan harimau, fahad. Wasokr, elang, burung. Wa nahu dzalik, dan yang lain-lainnya. Mimma yaqidu binabihi, dari yang bisa berburu dengan taringnya. Au bi mikhlabihi, atau dengan apanya? Cakar. Seperti elang, enggak ada taringnya. Dia pakai apa dia? Cakar. Nah, sehingga ini yang bisa dilatih. Yang lainnya terserah bisa. Yang penting pandai berburu. Nah. Asani, yang kedua. Annahu yushtaratu, dimasukkan dalam faedahnya. Nanti akan kita tambahkan yang nggak disebutkan oleh beliau insyaallah ta'ala. Langsung masukkan, nanti nggak usah dua kali. Nah, yang sudah beliau sebutkan nanti kita tulis langsung di kitab. Nanti kita tambahkan yang nggak ada. Faedah yang kedua, nggak usah semuanya, tapi poin-poinnya aja. Nah, kelemah lembutan dan kasih sayang Allah kepada para hambanya, di mana Allah melapangkan jalan-jalan yang halal. Yang kedua, annahu yushtarat an takuna mu'allamatan, disyaratkan. Adik kasih minum apa? Minum ya, minum. Disyaratkan binatang tersebut mu'allamah, binatangnya harus terlatih, sudah diajari. Mu'allamah, harus pandai berburu. Mu'allamah bima yu'addu fil urfi ta'liman, sudah diajari dengan sesuatu yang dianggap secara kebiasaan sebagai bentuk pengajaran. Bagaimana bentuknya? Ya sesuai dengan kebiasaan masing-masing yang ada di masyarakat. Bagaimana cara apanya? Mengajari binatang untuk berburu. Nah, bi an yastarsil idza arsal, dengan cara dia akan lari kalau dilepas. Ini diutus, dikirim, dia akan langsung ke mananya? Ke tujuannya. Tahu dia mana yang disuruh untuk ditangkap. Nah, itu berarti kan sudah terlatih dia. Wa yanzajir iza zujir, dan berhenti jika dilarang. Dilarang suruh diam, dia pun apa? Diam. Suruh kejar, dia apa? Ngejar. Itu berarti sudah apa ini? Pintar. Nah. Wa idza amsak lam yakul, kalau dia menahan, kalau dia menangkap, menangkap. Kalau dia menangkap, dia tidak ikut apa? Makan. Karena dia tahu dia cuman apa ini? Pesuruh. Dia cuman disuruh saja. Makanya dia tidak ikut apa? Makan. Dia tahu berarti tugasnya. Tugasnya hanya untuk apa? Menangkapkan binatang tersebut untuk tuannya. Nah. Walihada qal, oleh karena itu Allah mengatakan, tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, yang telah kalian ajarkan kepada mereka dari apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Fakulu mimma amsakna 'alaikum, maka makanlah dari apa yang mereka tangkap. Alaikum ay lakum. Alaikum maknanya lam, lakum, yang mereka tangkap untuk kalian. Alaikum maknanya apa? Lakum, yang mereka tangkap untuk kalian. Siapa? Para pemilik binatang tersebut. Maknanya amsakana minas soidi li ajlikum, yang mereka tangkap dari binatang buruan untuk kalian, demi kalian, li ajlikum. Dia memang nangkap itu memang demi kalian, bukan untuk siapanya? Dirinya. Wa ma akala minhul jarih, dan apa yang dimakan darinya oleh binatang buruan berburu tersebut, fa innahu la yu'lam annahu amsakahu ala sahibihi,
Dan apa-apa yang dimakan oleh binatang buruan kita, binatang berburu kita, maka tidak diketahui. Kalau dia ikut makan, kita jadi nggak tahu. Apakah dia berburunya itu untuk dirinya atau untuk siapa? Tuannya. Sehingga hukumnya jadi apa? Haram. Karena kita belum tahu dia ini berburunya untuk dirinya atau untuk siapa? Kita. Kenapa? Dia ikut makan. Kita datang udah berkurang dagingnya. Loh. Jadi kita nggak tahu niat dia berburu tadi menangkap binatang ini untuk dirinya atau untuk siapa? Kita. Makanya salah satu tanda dia sudah pintar berburu adalah dia tidak ikut makan. Paham ya? Nah. Ini maknanya. Wa ma akala minhul jarih, dan apa-apa yang binatangnya dimakan oleh binatang yang kita kirim, yang kita utus, yang kita lepaskan, maka tidak diketahui apakah dia menangkapnya untuk pemiliknya atau tidak. Wala'allahu ayyakuna amsakahu ala nafsi. Bisa jadi dia menangkapnya untuk siapanya? Dirinya. Pas dilepas, pas lagi lapar, dia pun lagi kepengen juga rupanya. Kita datang sudah ikut apa dia? As-salih, yang ketiga. Sehingga faedah yang kedua, disyaratkan untuk binatang yang dijadikan sebagai alat berburu harus apa ini? Mu'allamah, harus pandai berburu, punya ilmu berburu. Ciri-cirinya tadi, disuruh ngejar dia, ngejar, disuruh berhenti dia, berhenti, ketika dapat dia tidak ikut makan. Ciri-ciri apa ini? Anjing apa? Pinter. As-salih, yang ketiga. Ishtiratu an yajrahuhu al-kalbu awit tayr wa nahwuhuma. Disyaratkan anjing tersebut atau burung tersebut dan yang semisalnya melukainya. Ini ada bekas lukanya. Memang dia yang membunuh. Nah, liqaulihi, ini agar kita memastikan bahwasanya matinya binatang tersebut adalah dengan sebab binatang kita, bukan dengan sebab yang lainnya. Ini untuk memastikan bahwasanya kematiannya adalah dengan sebab apa ini? Binatang kita, bukan dengan sebab yang lainnya. Harus ada apanya? Lukanya. Nah. Liqaulihi ta'ala. Karena kalau tidak nanti khawatirnya bangkai. Kalau ada apa-apa kok tiba-tiba mati. Nah. Mafhum ya? Jangan-jangan ini matinya bukan karena siapa? Yang memang udah sakit duluan sehingga hukumnya jadi apa? Bangkai, bukan binatang buruan kita. Mafhum ya? Nah. Liqaulihi, karena Allah mengatakan minal jawarih, dari jawarih. Ini pakai makna yang kedua kemarin. Ingat, untuk jawarih ada dua makna. Kenapa binatang itu dinamakan jawarih? Yang pertama kenapa? Li'annahunna yaktasibna, karena mereka apa? Bekerja, iktisab. Kerja untuk siapa? Tuannya. Mimma jarahtum, dari apa yang kalian lakukan bin nahar, di siang hari dan di malam hari. Allah tahu apa yang kalian lakukan. Ini jaroha. Makna yang kedua, jaroha maknanya apa? Melukai. Dia melukai binatang buruan untuk siapa? Tuannya. Kalau pakai makna yang kedua, makanya diambil faedahnya oleh beliau, syaratnya binatang tersebut harus apa ini? Terluka. Nah. Mimma ma'ama taqaddama min tahrimil munkhaniqah. Bersamaan dengan apa yang telah lalu dari haramnya munkhaniqah. Apa munkhaniq? Cekik. Bangkai yang terjadi. Ini harus ada lukanya. Jangan dia nanti binatang kita apa? Nyekiknya. Karena nggak masuk binatang buruan, karena syaratnya harus diapain dia? Dilukai. Sebagai pengganti dari apanya? Penyembelihan kita. Karena harus ada darah yang apa ini? Keluar. Nah. Karena seperti munkhaniqah dan yang lain-lainnya yang dicekik, maka kata mereka jadi haram karena mudorotnya, karena darah tidak ada yang apa ini keluar, tertahannya apa? Darah. Ihtiqanud dam, tertahannya apa? Darah. Nah, khawatirnya kalau tidak ada itu nanti masuk dia apa? Munkhaniqah, binatang yang mati apa? Tercekik, hukumnya jadi apa? Nah, falau hanaqahul kalb, kalau anjingnya mencekiknya. Oh, ini enggak berantem, enggak pakai gigit-gigitan, langsung apa? Main smackdown, main piting-pitingan, dicekek sampai apa? Mati. Gulat sama mangsa. Au ghairuhu, atau yang lainnya. Au qatalahu bithiqalihi, atau dia membunuhnya dengan berat badan,
ditimpa, loncat binatang kita timpa dari atas. Ini smackdown. Lam yubah, maka hukumnya apa? Tidak halal. Karena masuk apa? Munkhaniqah atau mutaraddiyah atau yang dibenturkan dengan benda berat. Ada binaan ala anna al-jawari allati yajrahna as-sayd bi anyabiha aw makhalibiha. Ini pendapat ini dibangun di atas bahwasannya pemahaman bahwasannya jawari yang dimaksud dalam ayat adalah binatang yang melukai binatang buruannya dengan taringnya atau dengan apanya? Cakarnya. Makanya kita katakan ini kalau pakai makna jawari yang keberapa? Kedua. Apa itu? Melukai. Kalau pakai mana yang pertama, umum. Mau dia melukai atau pokoknya dia bekerja untuk siapanya? Tuannya, selesai. Nah. Wal masyhur annal jawari bimaknal kawasib. Tapi pendapat yang masyhur, yang terkenal, yang paling terkenal adalah makna jawari, maka al-kawasib, binatang yang apa? Kerja. Kerja untuk tuannya. Terserah dia mau caranya bagaimana, pokoknya dia nangkap mangsanya untuk siapa? Tuannya. Mau melukai atau dengan cara apapun. Kalau pakai ini maka umum caranya. Mau bagaimanapun dia membunuh mangsanya, maka hukumnya apa? Lihat ya, kan bagaimana perbedaan yang timbul dalam masalah hukumnya dari tafsir kata apa ini? Jawar. Nah. Ai al-muhasilati lis-sayd wal mudrikati lahu, yaitu binatang-binatang yang menghasilkan, yang mendatangkan untuk kamu buruan. Wal mudrikat lah, dan yang bisa menjangkaunya, mendapatinya, mudrikat. Nah, fala yakunu fi ala hadza dalalah. Maka kalau begitu tidak ada sisi pendalilannya. Tidak masuk faedah ini. Disyaratkan harus apa? Ada lukanya. Kalau kita pakai mana yang pertama, maka tidak disyaratkan ada apa? Luka. Kapan pakai syarat ini? Kalau pakai makna yang kedua. Apa itu? Adanya luka. Itu yang masyhur. Nah, tapi kalau mau kita lebih hati-hati misalnya, maka pakai pendapat yang mana lebih hati-hati? Yang kedua, ya kan? Karena yang kedua lebih sempit maknanya. Harus ada apanya? Lukanya. Udah ada lukanya dan memang dia bekerja untuk siapa? Tuannya. Sehingga dia lebih aman, lebih selamat lah daripada ragu-ragu, ya kan? Nah, nggak ada lukanya, ya sudah. Apa kalau nggak mau dimakan pakai pendapat maknanya apa? Luka, nggak masalah. Demi kehati-hatian. Tapi kalau ada yang mau tetap makan, oh nggak ada lukanya, dia mungkin dengan cara yang lain, dengan mencekik atau menimpanya atau yang lainnya, dia ingin makan, silahkan. Kenapa? Makna yang masyhur dari jawari adalah kawasib. Binatang yang apa? Kerja untuk siapa? Tuannya. Aku sampai sini. Nah. Wallahu a'lam. Sekelas beliau saja nggak mentarjih. Beliau langsung bilang apa? Wallahu. Pokoknya yang masyhur kata dia. Beliau bilang nggak apa? Ar-rajih. Beliau nggak bilang yang kuat adalah apa? Maknanya apa? Kawasib. Beliau cuma menukilkan yang masyhur ini. Nah, bahkan beliau jadikan faedah pertamanya, ya kan? Faedah syaratnya adalah binatangnya harus apa? Terluka. Karena maknanya jawari adalah apa? Binatang yang melukai dengan taring atau kukunya, cakarnya. Ini kita belajar dari beliau ini kehati-hatian. Nah, tidak langsung memilih pendapat tanpa melihat terlebih dahulu dalil-dalilnya. Sekelas beliau saja ketika mungkin beliau tidak tampak mana yang lebih kuat, sudah beliau bawakan dua-duanya, kemudian beliau katakan wallahu a'lam. Ini luar biasanya para ulama, kita belajar adab-adab kayak gini dari mereka, ya. Bukan hanya ilmunya saja yang diambil, tapi hal-hal yang kayak gini ini penting. Bagaimana beliau membawakan dua pendapat ini, kemudian ketika beliau tidak tampak bagi beliau mana yang lebih kuat, beliau hanya mengatakan wallahu a'lam. Ini ilmu penting. Bahkan mungkin lebih penting ilmunya ini daripada ilmu tentang halal haram yang tadi semuanya itu kita bahas. Ada ilmu kehati-hatian dalam memberikan apa ini? Fatwa, dalam memberikan jawaban dan semisalnya. Nah, rahimahumullahu ajma'in. Yang keempat, jawazu iftinahi kalbis sayd. Bolehnya memelihara anjing berburu, anjing buruan, anjing berburu. Kama warada fil hadits sahih, sebagaimana yang telah datang dalam hadis yang sahih. Ma'an naktina il kalbi muharram.
Padahal hukum asalnya melihara anjing itu haram. Kenapa? Li'anna min lazimi ibahati. Ini sisi pendalilannya. Dari mana? Yang menunjukkan bolehnya memelihara anjing untuk berburu. Nah, li'anna min lazimi ibahati soidihi ta'limuhu wa ta'limihi jawazu iktinaihi. Dikarenakan konsekuensi dari bolehnya untuk menjadikannya sebagai buruan, untuk berburu, karena kan kebolehan untuk menjadikannya sebagai alat untuk berburu dan bolehnya mengajarinya, maka ini konsekuensinya berarti boleh untuk apa? Memelihara. Karena nggak mungkin diajari kalau nggak dipelihara. Nah, ini bukan sekali dua kali diajari, harus berulang-ulang. Nah. Al-khamis, yang kelima, taharatu ma asabahu famul kalbi minas said. Sucinya bagian yang terkena mulut anjing dari binatang buruan. Sucinya bagian tubuh binatang buruan yang terkena mulutnya apa? Anjing. Nah, anjing buru pakai apa ini? Kayak mulut pakai tangan? Pakai mulut biasanya. Nah, iya kan? Alat berburunya pakai apa? Tarik. Nah, otomatis terkena apa? Badan atau leher atau bagian tubuh siapa? Binatang buruan. Suci tidak? Suci. Taunya suci dari mana? Nggak ada, disuruh apa? Cuci. Atau dipotong, dibuang. Buang dulu sebelum dimakan. Nggak ada. Nah. Li'anna Allah abahahu. Karena Allah telah menghalalkannya. Walam yadhkur lahu ghuslan, dan Allah tidak menyebutkan harus ada pencucian. Sebelum makan cuci dulu bekas apanya? Mulutnya. Padahal penting nggak itu? Penting. Kalau seandainya memang harus dicuci terlebih dahulu, kalau jadi najis bagian yang terkena oleh mulutnya anjing tadi, maka pasti Allah akan apa ini? Menyebutkan hukumnya. Nggak langsung disuruh apa? Makan. Nah, dalam ayat disuruh apa? Dalam ayat disuruh apa? Disuruh makan. Fakulu mimma amsakna alaikum. Makanlah. Nggak disebutkan suruh apa dulu? Nah, dan nggak boleh meninggalkan penjelasan di waktu yang dibutuhkan. Nah, lian Allah abahu walam yadhkur lahu ghuslan fadalla ala taharati. Maka ini menunjukkan atas sucinya yang terkena oleh mulut anjing tersebut. Ya nggak boleh kan dijilat. Ketika dia minum dari bejana, dia apa ya? Jilat pakai apanya? Kalau ini kan berburu pakai apanya? Masa nggak terkena? Enggak, itu bukan urusan kita. Mau kamu lihat apa mulutnya pas lagi menggigit binatangnya? Kau pakai kena lidahmu apa enggak? Pokoknya ini namanya menggigit pakai apa hukum asalnya? Masa dijilatinya binatangnya? Kan enggak. Mau ya? Yang ngapain? Orangnya tujuannya untuk apa ini? Membunuh. Dia bukan mau apa? Makan atau mau minum atau dicicipi. Coba tes dulu enak enggak nih? Enak juga bukan? Enggak ada. Hukumnya berburu pakai apanya? Pakai taringnya. Nah, oh nanti masa nggak kena itu? Bukan urusan kita. Pokoknya Allah nggak ada nyuruh apa ini? Cuci selesai. Maklum ya? Nah, jangan dibahas terlalu dalam yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi faedah pertama itu penting. Ini semuanya dibangun di atas memberikan kemudahan bagi siapa? Hamba. Nah, yang ke-6, fihi fadilatul ilmi. Di dalamnya terdapat keutamaan ilmu yang kita sebutkan. Wa annal jarihal muallam, dan bahwasanya binatang berburu yang berilmu, yang sudah diajari, yang punya ilmu, muallam, bisa babil ilmi, dengan sebab ilmu yang ada padanya, yubahu soiduhu, dihalalkan buruannya. Binatang yang dia buru hukumnya halal. Wal jahilu bita'lim, dan binatang yang bodoh tentang pengajaran, tentang ilmu, la yubahu soiduhu, tidak dihalalkan apanya? Buruannya. As-sabi, yang ketujuh. Annal ikhtisal bita'limi, annal ishtighal bita'limil kalbi awit toiri aw nahwihima laisa madmuman. Bahwasanya kesibukan dengan mengajari binatang, anjing atau
burung, atau yang semisalnya, ngajari untuk apa? Kamu sibuk ngajari mereka untuk berburu, tidak tercela pada zatnya. Secara hukum asalnya nggak tercela, boleh. Nah, itu kan kamu cari makan. Paham ya? Sama kayak kamu bekerja, kamu sibukkan waktu untuk mencari nafkah, tercela tidak? Tidak. Ya, kamu cara makannya, cara hidupnya dengan apa? Berburu. Maka kamu perlu waktu untuk ngajari apa? Anjing atau burung atau yang semisal. Kesibukan mengajarinya itu bukan tercela, karena digunakan untuk apa? Cari makan. Sama kayak kamu belajar cara bikin rak, ya kan? Sibuk gimana sih caranya ini, diukur berapa? Ya silakan. Apalagi digunakan untuk mencari apa? Nafkah. Sama ini caranya dengan apa? Ngajari anjing atau apa? Burung, silakan. Nah, kamu mau belajar apa untuk cari makan, untuk hidup, ya silakan. Pada hukum asal tidak apa ini? Tercela. Kamu kayak nggak ada kerjaan lain, anjing aja diajari. Loh, saya makan dari sini, Pak. Bilang. Nah, kalau nggak ada dia ini, saya nggak bisa dapat apa ini? Makanan untuk keluarga saya. Kan nggak mesti langsung dimakan. Iya, dagingnya bisa diapakan? Dijual. Nah, nggak usah bilang ini diburu anjing kaya, nggak laku nanti dipajak. Nggak ada yang mau beli. Potong aja langsung apanya? Pahalanya sudah. Kan orang nggak tahu ini kamu potong atau diburu oleh siapa? Anjing. Kamu kan nggak mesti dalam langsung kamu makan bentuk bulat-bulat binatangnya. Ini dijual jadikan duit, beli apa? Beras. Sehingga tidak mengapa al-istighal bi ta'limil kalb, menyibukkan diri dengan mengajari anjing atau burung untuk berburu, ini tidak tercela pada zatnya. Walaisa minal abatil wal batil, dan bukan termasuk kerjaan yang sia-sia dan yang batil, nggak ada hasilnya. Batil itu nggak ada hasilnya, batil artinya nggak ada hasilnya, nggak ada dampaknya. Bukan yang sia-sia itu, kamu mending kamu yang lain kerjaan, nggak ada kerjaan yang ngajari anjing, mending kamu ngajari anak-anak. Lain, Pak, ngajari anak-anak saya lain, ngajari anjing ya lain. Satu urusan dunia, satu urusan apa ini? Perut ini, Pak. Yang berikutnya, belum. Bal huwa amrun maksudun, bahkan ini perkara yang dituju, perkara yang dimaksudkan. Li'annahu wasilah lihilli soidihi wal intifa bihi, karena ini adalah cara untuk menghalalkan buruannya. Apa ininya? Mengajarinya adalah cara untuk jadi halal binatang yang diburu anjing ini. Bilang, Pak, kalau nggak saya ajari, nanti binatang itu jadi apa? Haram, nggak bisa kita manfaatkan buruannya. Nah, wal intifa bihi, dan agar bisa ngambil manfaat dari yang diburunya. Mafhum ya? Nah, ini nanti misalnya betul atau tornya siapa buru sini latihan nembak, nggak masalah, boleh silakan saja. Nah, ini cara juga untuk nyari apa ini? Ya, untuk dimakan juga. Nah, nggak pernah kerjaan yang enggak. Nah, Asamin yang ke-8, fihi hujjatun liman abaha baikal bisoid. Di dalamnya terdapat hujjah, dalil bagi yang membolehkan menjual atau jual beli anjing berburu karena ada manfaatnya. Nah, qala li'annahu qad la yahsulu lahu illa bidzalik. Kata mereka, karena terkadang tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan cara seperti itu. Dengan cara apa? Beli. Nah, kamu ngajari nggak tahu caranya apa, taunya beli yang sudah apa? Jadi boleh untuk berburu ini. Nah, lo berburunya dibolehkan ketika nggak dapat kecuali dengan cara membeli, maka boleh apa? Membeli. Nah, ini sebagian ulama, belum ada bahas wallah. Yang ke-9, fihi ishtiratu tasmiyah inda irsalil jari. Pensyaratan di membaca bismillah atau menyebut nama Allah ketika melepas apa? Binatang berburu. Membaca bismillah, tasmiyah ketika melepas apa? Al-jari, irsal ketika dilepas. Bismillah. Nah. Wa annahu in lam yusammillaha muta'ammidan, karena kalau dia tidak menyebut nama Allah dengan sengaja, lam yubah ma qatalal jarihu, maka tidak halal apa yang dibunuh oleh binatang berburumu itu. Kalau nggak baca bismillah nggak halal. Nah. Yang terakhir, yang ke-10, annahu yajuzu aklu masadahul jarihu,
bahwasanya boleh memakan apa yang telah diburu oleh binatang berburu kita. Sawa'un qatalahul jari amla. Sama saja apakah dia membunuhnya atau tidak. Yang tadi kita sebutkan di awal-awal. Mau binatang kita membunuhnya atau tidak, hukumnya tetap apa? Halal. Nah. Wa annahu in adrakahu sahibuhu wa fihi hayatun mustaqirah fa innahu la yubahu illa biha. Dan bahwasanya jika pemiliknya mendapatinya dalam keadaan dia masih hidup dengan kehidupan yang stabil, fa innahu la yubahu illa biha, maka tidak diperbolehkan, tidak dihalalkan kecuali dengannya. Nyanya kembali ke mana ini? Enggak ada yang mu'annas soalnya. Itu punya kalian biha juga. Semuanya biha. Ha, pakai ada alifnya. Kemana kembalinya perempuan domirnya? Hah? Di situ apa dari dengan wajib? Hah? Illa bitazkiyah berarti, kecuali dengan penyembelihan. Enggak jelas, enggak ada penyebutan sebelumnya soalnya. Sama semuanya, faedah yang ke-10-nya enggak ada yang salah, gimana? Sama semua kayak yang Anda baca. Annahu yajuzu aklu masadahul jarihu sawa'un qatalahul jarihu amla wa annahu in adrakahu sahibuhu wa fihi hayatun mustaqirrah fa innahu la yubahu illa biha. Kalau kembali kepada penyembelihan tazkiyah, nah, berarti kalau masih hidup dengan kehidupan yang stabil, artinya binatang kita nggak melakukan apa-apa yang bisa membahayakan apanya, nyawanya. Sama aja kayaknya, nggak antara kita kirim binatang kita sama enggak, ya enggak ada. Binatangnya burunya tetap apa buruannya? Tetap hidup sehat-sehat saja, artinya hidupannya tetap stabil. Maka tetap harus disembelih. Nah, kalau maknanya seperti itu. Nah, sehingga harus ada pengaruh yang dilakukan oleh binatang kita untuk menjadi sebab matinya siapa ini? Binatang tersebut. Masalah keluar darah atau enggak keluar darah itu tadi pembahasannya di atas. Paham ya? Nah, sehingga intinya zahirnya itu sepertinya. Kalau kita masih mendapati binatang yang diburu oleh binatang kita itu masih hidupnya stabil, kayak nggak ada pengaruhnya binatang kita itu yang kita kirim itu, maka harus dia baik disembelih untuk jadi apa ini? Halal. Nah, summa hatta ta'ala ala taqwahu wa hadzara min ityanil hisab fi yaumil qiyamah. Kemudian di akhirnya Allah menganjurkan kita untuk bertakwa kepada Allah dan berhati-hati ketika mendatangi hari perhitungan pada hari kiamat nanti. Wa anna dzalika amrun qad dana waqtarab. Dan Allah jelaskan bahwasanya perkara itu sudah dekat. Apa yang dekat? Hari perhitungan itu. Faqala, maka kata Allah, wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu cepat perhitungannya. Ini cepat datang, enggak lama lagi kalian bakal dihisab. Nah, wallahu taala alam bissawab. Adapun beberapa faedah tambahan yang tidak disebutkan oleh beliau di kitab ini insyaallah akan kita tambahkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.